Salam sejahtera untuk kita semua. Materi ini saya akan membahas tentang varian layout di Android dan beberapa layout lainnya selain constraint layout. Nah, di sini yang dibutuhkan syaratnya adalah project sebelumnya, yaitu project constraint layout. Jadi materi ini akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi syaratnya adalah project constraint sebelumnya. Dan untuk memulai materi ini, pertama diaktifkan terlebih dahulu BlueStack-nya. Setelah diaktifkan, kemudian baru dibuka Android Studio-nya. Nah, Android Studio-nya kita akan membuka project di materi sebelumnya. Open an existing Android Studio project. Nah, kemudian dicari linknya, di mana directory pada saat kita menyimpan project sebelumnya. Ini adalah projectnya, project constraint. Oke, sudah kita tentukan lokasinya. Oke, kemudian tunggu projectnya load, kemudian mungkin ada sinkronisasi Gradle digunakan untuk mensinkronisasikan library apa saja yang dibutuhkan. Baik, materi selanjutnya masih mengacu pada kurikulum Google. Kita lanjutkan code lab dan juga konsep di 1.2 part B, the layout editor. Oke, dan kemudian juga di sini masih di layoutnya juga. Oke, di sini kita lihat dulu apa introduction-nya. Nah, di sini kita langsung ke bagian app overview. Jadi di sini kita akan membuat varian dari constraint layout. Jadi di sini kalau dari projectnya ini terlihat bahwa yang kita desain adalah layout yang orientasinya adalah portrait, ya. Ini desainnya adalah portrait. Nah, sekarang yang akan dibuat adalah kita buat varian lainnya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada fasilitas. Kita lihat di sini orientation for preview. Nah, di sini terlihat orientasinya vertikal. Nah, portrait, ya, lebih tepatnya portrait. Nah, bagaimana kalau orientasinya landscape? Kita lihat overview-nya bagaimana. Nah, ini terlihat orientasinya bagaimana kalau
di dalam device yang landscape. Nah, varian di sini maksudnya adalah kita bisa membuat dua buah layout yang berbeda antara layout portrait dan layout landscape ya. Kedua-duanya kita bisa punya desain yang berbeda. Jadi pada saat device-nya berada dalam keadaan portrait, layoutnya seperti ini. Sedangkan kalau layoutnya berubah dari portrait ke landscape, maka desain layoutnya juga ikut berubah. Nah, di sini disediakan metode kalau kita menggunakan constraint layout, ada menu varian ya. Variannya kita buat di sini di 1.3. Oh, ini 1.5 lebih tepatnya. Kita membuat layout varian sebentar. Oh, ini ya. 1.2 tepatnya. Di sini kita tambahkan varian lainnya. Di sini masih di orientation preview, kita tambahkan create landscape variation ya, 1 kali. Nah, ini adalah orientasinya kalau berada dalam keadaan horizontal atau landscape. Nah, ini bisa kita sesuaikan sendiri dengan kebutuhannya. Mungkin apa ya, di sini text size-nya mungkin dikurangi. Biasanya kalau dari portrait ke landscape, ukuran dari teksnya harus dikurangi. Ini misalnya sebagai contoh, kita lihat di bagian attribute atau di sini ya, text size, ukuran kita gunakan text size. Oke, ini saya kurangi, misal sebagai contoh menjadi 120. Kemudian ya, ini tergantung lagi bagaimana rancangan user interface-nya mau bagaimana. Ini hanya sebatas contoh. Misalnya background-nya saya rubah. Jadi pada saat ini ya, jadi pada saat portrait warnanya kuning, sedangkan pada saat landscape berubah warna menjadi biru. Itu ya tergantung dari kebutuhannya lagi, kembali kepada kebutuhannya bagaimana. Atau buttonnya teksnya mau saya besarkan text size. Nih saya besarin misal. Nah, ini misalnya. Ini juga saya besarin. Nah, sekarang terlihat perbedaannya. Ini perbedaan kalau device-nya nanti berada dalam keadaan portrait
dan device-nya dalam keadaan landscape. Nah, ya ini yang dinamakan dengan varian, layout varian. Nah, selain portrait dan landscape, ada juga yang lain. Nah, contoh yang lain misalnya adalah bagaimana device-nya sendiri pada saat tampil di tablet. Nah, berbeda lagi. Jadi yang tadinya targetnya adalah smartphone misal ukuran 5,5 inci, itu akan sangat berbeda sekali layoutnya kalau ditampilkan ke dalam tablet. Nah, varian selanjutnya bisa juga kita buat varian untuk tablet. Nah, varian untuk tablet ya logiknya kalau media device-nya lebih besar, ya artinya kita butuh banyak penyesuaian seperti untuk ukuran tulisan, kemudian ukuran buttonnya lebih besar dan sebagainya. Nah, ini lebih pada analisis interface-nya, UI, user interface-nya yang baik bagaimana. Nah, saya serahkan ke kalian, silakan dikerjakan sendiri. Kalau ingin mencoba, boleh 1.6 silakan dikerjakan. Di sini dibuat layout untuk tablet 1.7. Nah, ini dibuat sedikit berbeda. Toast dan count-nya dijadikan dalam satu baris. Nah, ini yang disebut dengan varian layout. Jadi pada saat kita mendesain satu layout, dibuat beberapa varian lainnya untuk segmen device. Segmen device-nya bisa dari portrait dan landscape, kemudian dari device-nya ada untuk tablet dan yang lainnya. Oke, sampai di sini kita udah berhasil membuat varian layout, dan materi ini saya lanjutkan challenge, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ini hanya, nah ini di sini ada challenge, silahkan dibaca challenge-nya bagaimana. Nah, selanjutnya materi ini juga akan memperkenalkan linear layout dan relative layout. Jadi saya ulangi kembali. Di dalam activity ini disebut dengan satu activity. Nah, di dalam activity ini menggunakan layout apa? Nah, sampai di sini kita baru menggunakan constraint layout. Sedangkan ada beberapa layout lainnya yang juga populer digunakan oleh Android programmer, seperti linear dan relatif. Nah, kita lihat bagaimana bentuk linear dan relatif. Nah, sebelumnya kita save dulu. Save. Oke. Nah, untuk yang berikutnya ini saya copy paste saja projectnya. Caranya untuk copy paste sederhana sekali. Ya, ini projectnya saya copy paste. Oke, saya rubah menjadi project linear. Jadi apa yang sudah kita buat di sini dengan menggunakan constraint layout akan kita ubah menjadi layout linear. Nah, bagaimana caranya?
Oke, sudah saya copy projectnya. File open, kita open project yang saya copy paste tadi. Nama projectnya adalah PRJ Linear. Oke, dibuka di new window. Oke, baik, untuk copy paste sendiri kita tunggu sebentar. Oke, di sini. Nah, package-nya kita ubah dulu. Ini package-nya masih menggunakan package project constraint. Sebenarnya tidak masalah, tapi di sini nama dari package-nya tidak mencerminkan isi dari projectnya. Oke, sebaiknya kita ubah dulu. Caranya dengan melakukan refactor. Klik kanan, refactor, rename package. Nah, kita ubah menjadi project linear dan refactor. Di sini ada penjelasan previewnya apa-apa yang akan diubah. Kemudian kita setujui dengan mengklik button do refactor. Oke, udah berubah. Di sini package-nya menjadi project linear. Kemudian ada beberapa sedikit penyesuaian. Penyesuaiannya di bagian Gradle script. Ini di bagian Gradle script, ID application-nya masih project constraint ya, kita ubah project linear. Kemudian di sini ada message bahwa Gradle file has changed, allows project sync. A project synchronize may be necessary for the IDE to work properly. Oke, kita sync now. Synchronize the library. Oke, kalau udah berhasil, sudah sinkronisasi. Nah, satu lagi di bagian settingnya. Nah, settingnya masih project constraint. Kita ubah project linear dan sinkronisasi kembali. Oke, udah selesai. Hanya itu beberapa pengaturan yang harus diubah pada saat copy paste project. Nah, sekarang kita ubah layoutnya seperti sebelumnya yang saya ulangi. Oh, di sini kita clean dulu. Build clean project. Oke, udah di clean. Ya, semuanya sudah di clean. Saya ulangi, build clean. Udah, kita running lagi kembali ke virtual device ya. Virtual device artinya akan running di BlueStack kita, emulator BlueStack running, kita running. Ini udah berhasil dengan baik. Kita udah mengcopy, menyalin project constraint ke project linear. Udah launching, kita tunggu. Oke, ini portrait. Dalam keadaan portrait ini bisa kita ubah sebenarnya. Saya cari dulu di mana tombol untuk mengubah layout landscape ya. Kita ubah jadi portrait, ini bisa. Nah, bukan ini. Oke, ini seperti ini. Kita ubah ya. Bagaimana ini caranya? Tinggal kita pilih rotate. Rotate itu artinya mengubah orientasinya dari
constraint dari uh, layoutnya portrait ke landscape dan sebaliknya. Oke, kita masih belajar di bagian layout. Nah, layoutnya di sini, activity.main. Ini saya delete saja. Kita gunakan satu saja. Oke, udah. Oh, aduh, sorry. Ada yang salah. Kita ulangi lagi. Ternyata ada kesalahan pada saat delete-nya. Tidak bisa kita undo. Ya udah, kita copy saja, nggak apa-apa. Kita copy resource-nya. Nih ya, copy, kemudian paste di sini. Oke, udah. Saya lanjutkan kembali. Jadi bagaimana caranya mengubah dari layout constraint ke linear. Nah, ini kodenya. Kodenya di sini. Ini yang perlu diubah. Nah, khusus untuk linear layout kita lihat ya, bisa lagi menggunakan bagian desain ya. Ada atribut itu tidak terlalu baik di bagian desain. Biasanya kalau kita udah menggunakan linear layout biasanya langsung dari XML. Oke, yang kita ubahnya tidak banyak. Nah, yang perlu diingat adalah linear layout ini kita ubah constraint menjadi linear layout. Oke. Ini saya blok menjadi linear. Oke, di sini juga. Oke, udah bener tag pembuka dan penutupnya. Nah, kita tidak butuh lagi constraint. Hapus semua constraint pembatas. Nah, di sini biasanya yang perlu diingat, linear layout itu masih kacau, pasti desainnya ini masih error. Nah, yang perlu diingat, linear layout ini butuh orientasinya vertikal atau layout ya, tersusun secara komponen-komponen yang ada di layout ini disusun secara horizontal atau kebalikannya vertikal. Nah, ini kita tentukan orientasi. Saya buat vertikal, tegak lurus. Nah, width-nya kita tentukan. Width
width-nya mengikuti parent, match parent. Nah, kita lihat. Nah, ini udah berhasil. Nah, kemudian yang lain. Begitu juga button. Button width-nya match parent. Oke, kemudian yang berikutnya adalah text view. Text view-nya width-nya saya buat match parent. Match parent, dan height-nya juga match parent. Perhatikan ya, match parent artinya mengikuti ukuran dari parentnya, mengikuti ukuran device-nya. Sedang kalau wrap content mengikuti ukuran dari isinya, dari kontennya. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, maunya seperti apa? Nah, seperti ini sudah. Oke, mau diapakan? Ya, ini nih disusun. Nah, sebenarnya ini sudah berhasil. Jadi tidak perlu tambahan apapun. Ya, ini udah kita sudah berhasil mengkonversi dari layout constraint menjadi layout linear. Nah, sekarang susunannya mau bagaimana? Jadi susunannya di sini secara vertikal, tegak lurus, artinya button sesuai dengan urutan. Button pertama Hello Toast, button kedua Count, kemudian yang terakhir adalah text view. Nah, urutannya bisa saya ubah. Misalnya saya ingin button Count Up itu berada di bawah text view. Kita tinggal mengubah urutannya. Ini kita buang, layout constraint tidak dibutuhkan. Oke, kita ulangi kembali. Ada yang salah kelihatannya. Split Hello Toast button. Oke. Height-nya ya, height-nya saya rubah misalnya 200 dp. Oke, seperti ini. Nah, oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, silakan ditentukan sendiri bagaimana baiknya. Ini sudah berhasil kita mengkonversi, atau mau kita besarkan lagi boleh. Size-nya 300 ya, boleh. Kembali lagi tergantung kebutuhannya. Atau head-nya mau wrap content, nah seperti ini ya, boleh, tidak ada masalah, tergantung dari kebutuhannya mau seperti apa. Nah, ini kita udah berhasil mengkonversi dari constraint ke linear layout. Jadi yang poin pentingnya yaitu pertama tentunya adalah keywordnya adalah linear layout. Nah, kemudian yang kedua adalah orientasinya, mau orientasinya horizontal atau vertikal. Nah, ini dijelaskan.
Jadi semua komponen horizontal ya artinya akan disusun secara horizontal secara berurutan dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau vertikal tegak lurus artinya semua komponen akan disusun dari atas ke bawah. Nah, oke, yang bagian kedua sudah berhasil kita buat, yaitu kita mengkonversi dari constraint ke linear. Nah, sekarang selanjutnya materi selanjutnya adalah bagaimana mengubah dari constraint menjadi relatif, atau boleh dari linear menjadi relatif layout. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat di bagian teks ketiga, how to change the layout to relative layout. Baik, untuk ini saya gunakan yang linear saja. Kelihatannya lebih mudah kalau kita gunakan linear. Kita copy, paste, rename, kemudian menjadi relative. Oke, kita buka kembali project, open relative layout. Oke, di sini oke, udah oke, kembali new window. Nah, di sini di linearnya kita ubah refactor rename dari linear rename package dari linear menjadi project relative layout. Oke, udah. Kemudian apalagi? Kemudian berikutnya di Gradle build titik Gradle masih project linear, kita ubah dulu menjadi project relatif, dan settingnya terakhir juga kita ubah menjadi project relatif. Kemudian synchronize, sudah disinkron. Kemudian kita clean project. Oke, kalau udah di clean boleh di running di virtual device. Oke, udah, kita lihat berhasil tidak. Oke, udah berhasil. Oke, kalau sudah berhasil, selanjutnya tentunya di bagian layout. Tetap kalau ngomongin soal layout, di bagian resources, sumber daya, layout, kita rubah. Nah, ini keywordnya menjadi layout. Oke, kalau sudah, kita rubah di bagian code. Nah, ini diganti dengan relative layout. Oke, udah berhasil, tapi hasilnya masih kacau. Oke, nah
apa-apa yang perlu disesuaikan. Nah, ini yang perlu dilakukan penyesuaian. Nah, ini ditambahkan di button pertama, tidak masalah. Oke, buttonnya. Nah, di button yang di bagian kedua, di bawah button Hello Tools seharusnya adalah text view ya. Jadi posisinya text view itu relatif terhadap komponen tertentu. Di sini kita tentukan relatif terhadap button count. Kita tentukan below ya, ketik saja below ID-nya button Hello Tools. Oke, udah. Nah, ini berhasil. Sekarang posisinya berada di bawah. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, button count. Nah, button count ini seharusnya tidak berada di atas button Hello Tools. Nah, di sini terlihat button count ini posisinya berada di atas button count. Nah, kita lakukan penyesuaian. Penyesuaian adalah kita tentukan button count ini relatif terhadap posisinya terhadap apa, button apa atau komponen apa. Kita tentukan relatif below di bawah show count. Oke, udah berhasil. Oke, ini udah berhasil. Kita sudah berhasil mengkonversi layout dari linear ke relatif layout. Di bagian-bagian ini constraint tidak perlu lagi, kita tidak menggunakan constraint layout, udah kita hapus saja. Nah, ini tambahan-tambahan lainnya boleh, misalnya kita mau rata kiri, rata kanan dan sebagainya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mengkonversi layout ya, dari satu layout ke beberapa layout, dan juga kita sudah membuat beberapa varian layout. Nah, untuk yang lainnya ada summary, artinya rangkuman apa saja yang sudah dikerjakan, related concept, ada challenge-nya juga. Ini salah satu challenge-nya, bagaimana desain layout seperti yang ada di sini. Ini silakan kalau mau dikerjakan challenge-nya. Baik. Saya buat sedikit kesimpulan apa saja yang baru kita pelajari. Jadi di sini kita sudah membuat varian layout dari constraint layout. Oke, ada untuk horizontal, untuk landscape tepatnya, landscape. Kemudian juga untuk tablet. Nah, kemudian kita juga udah belajar bagaimana caranya mengkonversi layout constraint menjadi layout linear. Linear yang perlu diperhatikan adalah orientasinya, orientation, mau vertikal atau horizontal. Oke. Dan ketiga juga ada relative layout. Nah, ini juga kita tentukan posisinya
relatif terhadap apa, terhadap komponen apa. Nah, ini baru saja yang kita pelajari. Dan untuk materi selanjutnya, saya masih mau belajar tentang beberapa layout lainnya. Akan saya sederhanakan materinya supaya lebih dimengerti. Sampai di sini materi hari ini. Selamat belajar. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah dipahami. Saya akhiri dengan terima kasih.